Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Biobos Pupuk Hayati, channel nomor 1 para petani organik di Indonesia. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung, ini khususnya para petani ya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pemanfaatan Biobos terhadap tanaman pepaya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini sedang bergelut di dunia pepaya ya, sedang menanam pepaya, atau di sekitar rumahnya, di sekeliling rumahnya ada pohon pepaya ya, jangan skip video ini karena Bapak Ibu akan mendapatkan informasi tentang bagaimana sukses menjadi petani pepaya dengan menggunakan pupuk Biobos. Hari ini saya akan membahas tentang pengaplikasian ya pupuk Biobos terhadap pepaya. Jadi aplikasi yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan di video ini. Jadi di awal sebelum kita menanam pepaya perlu saya sampaikan bahwasanya kita ada istilah pengolahan lahan ya. Jadi sebelum tanaman pepaya ditanam, kita tanah-tanah itu harus diolah terlebih dahulu ya. Jadi tentunya Bapak Ibu ini sudah menyiapkan lubang ya, lubang tanam yang akan ditanami bibit pepaya ya tentunya ya. 3 hari sebelum tanam ya, 3 hari sebelum tanam ini kita kasih dulu pupuk Biobos step 1. Jadi untuk aplikasi pertama ya, aplikasi pertama Biobos itu adalah kita menggunakan yang Biobos step 1 ya. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan pupuk kompos ya, tambahan misalkan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pupuk kompos sebagai tambahan di awal, atau pupuk kimia yang dasar ya untuk di awal, itu digunakan 3 hari sebelum pupuk Biobos step 1. Artinya 6 hari sebelum tanam dikasih dulu pupuk kompos atau pupuk kimia yang Bapak Ibu biasa pakai ya sebagai pupuk dasar ya. Kemudian setelah 3 hari baru dikasih pupuk Biobos step 1. Ini yang botol hijau ya. Jadi tahap ini dibutuhkan 2 liter Biobos dicampur dengan 200 liter air untuk ukuran 1 hektar. Jadi yang saya jelaskan ini adalah untuk ukuran 1 hektar. Harus berjarak minimal 3 hari dari pupuk kandang ya. Artinya pemberian pupuk Biobos step 1 yang botol hijau ini 3 hari sebelum tanam dan 3 hari setelah pemberian pupuk kandang ya. Dia artinya dikasih pupuk kandang atau pupuk kompos terlebih dahulu atau pupuk kimia terlebih dahulu sebagai pupuk dasar. 3 hari setelah itu dikasih pupuk Biobos step 1 baru ditanam. Itu aplikasi yang pertama. Kemudian kita masuk ke aplikasi yang kedua. Pada saat umur 10 hari setelah tanam ya. Jadi pada saat umur pepaya 10 hari setelah tanam, semprotkan larutan Biobos pada barisan tanam. Pada tahap ini dibutuhkan 1 liter Biobos dengan campuran 100 liter air ya, 100 liter air sebagai campuran. Dan perlu Bapak Ibu para petani ketahui, untuk aplikasi setelah tanam kita menggunakan pupuk Biobos ini ya, yang tutupnya putih, bukan yang hijau lagi ya, karena yang hijau ini digunakan sebagai awalan untuk menetralkan pH tanah, untuk menetralkan keasaman tanah. Dalam hal ini untuk mempersiapkan kesiapan lahan. Tapi setelah ditanam, nah kita menggunakan pupuk Biobos lanjutan ya kalau saya bilang. Jadi pupuk Biobos yang putih ya. Jadi 10 hari setelah tanam dikasih pupuk Biobos yang tutup putih. Kemudian kita masuk ke aplikasi yang ketiga. Pada saat usia tanam pepaya, jadi usia tanam pepaya setelah pepaya ditanam umur 20 hari, semprotkan larutan Biobos pada lahan sekitar pangkal batang. Pada tahap ini dibutuhkan 1 liter Biobos dicampur dengan 100 liter air. Jadi untuk yang aplikasi Biobos yang ketiga ini kita menggunakan yang putih ya. Kita menggunakan putih dicampur dengan 100 liter air. Ini untuk ukuran 1 hektar, disemprotkan di sekitar pangkal batang ya. Setelah umur 20 hari ya, setelah umur 20 hari. Itu aplikasi yang
ketiga. Dan sekarang kita masuk ke aplikasi yang keempat. Aplikasi yang keempat, pada saat umur pepaya yang sudah ditanam itu 30 hari setelah tanam, 30 HST ya, semprotkan larutan biobos pada lahan sekitar pangkal batang. Ya, pada aplikasi yang keempat ini dibutuhkan 1 liter biobos dengan 100 liter air. Jadi sama, kita menggunakan yang tutup putih ya, tutup putih. Pada tahap selanjutnya, berikan biobos 1 kali dalam 2 bulan. Jadi setelah 30 hari tadi, untuk yang selanjutnya adalah per 2 bulan itu diberikan pupuk biobos ya, pupuk biobos yang putih ya, yang putih. Dan sekarang misalkan apabila waktunya bersamaan dengan pemberian pupuk kimia, bagaimana? Jadi maksudnya itu kalau kita memberikan pupuk kimia bagaimana sebagai tambahan? Tidak jadi masalah ya, berikan jarak kurang lebih 3-4 hari sesudah menggunakan pupuk biobos. Jadi setelah 2 bulan ya, setelah usia umur 30 hari, per 2 bulannya dikasih atau dipupuk dengan biobos. Kalau mau dicampur dengan pupuk kimia yang biasa Bapak Ibu pakai nggak masalah, tapi dikasih jarak 3-5 hari. Jadi pupuk biobos dulu, baru dikasih dengan pupuk kimia tadi yang biasa Bapak Ibu pakai ya. Untuk ini ya, untuk panen dan pasca panen, buah pepaya dipanen pada stadium mendekati matang pohon ya. Kemudian yakni setelah buah menunjukkan garis-garis menguning. Jadi mungkin Bapak Ibu para petani pepaya ya mungkin paham ya, pada saat matangnya pepaya itu seperti apa, mungkin Bapak lebih paham ya, karena sudah setiap hari ya menggeluti dunia pepaya. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya artinya untuk 1 hektar untuk pohon pepaya atau untuk kebun pepaya, kita memerlukan yang pertama 2 liter biobos step 1 ya, 2 liter biobos step 1 sebagai pupuk dasar. Kemudian sampai dengan aplikasi yang keempat itu kita menggunakan 1, 2, 3, berarti 3 liter pupuk biobos yang botol putih. Nah, per 2 bulannya menggunakan biobos tutup putih ya, artinya Bapak Ibu perlu menggunakan yang tutup putih ini stok lebih banyak ya, karena untuk pemupukan di 2 bulan berikutnya gitu ya. Jadi gitu teman-teman, Bapak Ibu para petani, khususnya petani pepaya, bagaimana cara mengaplikasikan pupuk biobos kepada pohon pepaya ya. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara mendapatkan pupuk ini. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu yang melihat video ini baru pertama kali ini melihat pupuk ini. Pupuk ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat testimoni kawan-kawan para petani yang ada di video-video yang lain di channel ini ya. Ada padi, ada tomat, ada cabai dan segala macam, termasuk pepaya ya yang Bapak Ibu tanam sekarang ini ya. Itu hasilnya akan luar biasa. Jadi untuk bagaimana mendapatkan pupuk ini, Bapak Ibu cukup kalau di daerah Bapak Ibu ada distributor resmi daripada pupuk biobos ini, Bapak Ibu bisa langsung mencari di sana. Tapi kalau misalkan sudah mencari kok nggak ketemu dengan distributornya, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor HP yang ada di deskripsi di channel ini ya. Nanti ada admin khusus yang akan melayani Bapak Ibu terkait dengan pemesanan kemudian pengiriman pupuk biobos yang tadi saya sampaikan. Pupuk biobos sangat luar biasa ya, karena ini pupuk organik, pupuk hayati. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya kalau kita menanam tanaman ya, upayakan pemupukan itu pemupukan yang organik, karena akan kita konsumsi ya. Karena jika itu menggunakan yang kimia, tentunya masih ada sedikit resapan-resapan kimia yang akan terserap ke tanaman ya. Ya artinya itu ya saya bilang lebih amanlah menggunakan yang namanya pupuk hayati ya. Jadi selamat
mencoba ya, segera hubungi admin di deskripsi ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam planter buat Bapak Ibu sekalian. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.